Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Dimulai dari kabar mengenai SDN 15 Rengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, mendapat ancaman bom saat hari pertama MPLS berlangsung. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah memulangkan seluruh siswa, sementara petugas gegana didatangkan untuk menyisir lokasi. Kabar terbaru lainnya pemirsa, Polri resmi melimpahkan 3 kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung setelah menetapkan 2 tersangka. Hal itu terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta bernama Don Rito. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menilai seluruh profesi di Indonesia berhak mendapatkan gaji yang layak agar dapat bekerja secara profesional. Menurut Prabowo, guru, dokter, perawat, tentara, polisi, hingga pegawai negeri membutuhkan penghasilan yang lebih baik. Ia mengatakan gaji yang layak dapat mencegah aparat melakukan tindakan memeras masyarakat maupun praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta. Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan meski berasal dari partai politik yang berbeda. Menurutnya, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan tidak boleh memecah persatuan. Ia menegaskan siapapun yang memenangkan kontestasi politik harus tetap dihormati demi kepentingan bersama. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Gak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan koperasi merupakan salah satu sokok guru perekonomian nasional. Ia menilai penguatan koperasi tidak bertujuan melemahkan sektor usaha lain, melainkan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Prabowo berharap seluruh pihak dapat mendukung pengembangan koperasi sekaligus menjaga persatuan untuk mendorong kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki program mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit. Prabowo mengatakan pengembangan masih dilakukan termasuk bensin serta etanol dari singkong hingga sorghum. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 pada Minggu 12 Juli 2026 di Indonesia Arena. Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah mampu swasembada pangan. Kemudian pemerintah pun tengah berupaya untuk mendorong swasembada energi. Dia mengatakan bahwa dengan hadirnya B50, maka Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Prabowo menyebutkan tidak hanya B50, saat ini pun telah dikembangkan BBM dari bahan lain. Presiden mengatakan dengan pengembangan itu tidak hanya membuat Indonesia berhenti impor minyak dari luar negeri, tetapi mampu memberdayakan petani. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo telah meluncurkan program mandatori biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026 di res area kilometer 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaksanaan program B50 mengacu pada Peraturan Menteri SDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Serta keputusan Menteri SDM tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Melalui aturan tersebut, Badan Usaha BBN, Badan Usaha BBM, hingga Badan Usaha Penyalur akan diwajibkan menerapkan standar mutu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ragu saudara-saudara sekalian, kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita, kita berada di jalan yang lurus, membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu, saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya minta kesabaran saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara sekalian. Kita tidak impor pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin. Baru berapa hari yang lalu kita launching B50 solar 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak impor lagi solar dari luar negeri. Dan profesor-profesor kita sekarang sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum,
Saudara-saudara, jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri resmi melimpahkan 3 kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung setelah menetapkan 2 tersangka. Hal itu terkait mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah, dan pihak swasta bernama Don Rito. Pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri itu pun telah dikonfirmasi oleh PLT Jampitsus Rudi Margono. 3 kasus atau perkara yang menyeret Febri adalah dugaan korupsi batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus dugaan korupsi batubara menjadi salah satu perkara dengan nilai kerugian terbesar. Penyidik Kortas Tipikor Polri menduga praktik korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan batubara untuk sejumlah PLTU berlangsung sejak 2018 hingga 2026. Perkara tersebut diduga melibatkan penyimpangan dalam proses pengadaan maupun distribusi batubara, sehingga mengganggu pasokan bahan bakar bagi sejumlah pembangkit listrik di berbagai daerah. Akibat dugaan tindak pidana itu, penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar 34,6 triliun rupiah pada 3 kasus tersebut. Polisi sebelumnya sudah menggeledah money changer dan Cafe Deklat Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Perkara itu merupakan hasil joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam laporan, Kepala Kortas Tipikor Irjen Totok Suharyanto menyampaikan pelimpahan itu dilakukan dalam rangka sinergi antar aparat penegak hukum. Totok mengatakan, selama proses penanganan oleh Polri, Kortas Tipikor telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan 2 ahli. Lalu juga telah dilakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan perkara ini. Adapun penetapan status tersangka terhadap Febri dilakukan hanya beberapa jam setelah ia mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari. Dalam perkara tersebut, Febri dijerat dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Kini, aparat penegak hukum sedang mendalami aliran dana, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam rangkaian 3 perkara tersebut.
pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas akan membenahi tata kelola badan usaha milik negara atau BUMN. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya negara dalam memperkuat perekonomian nasional dan perang dalam melakukan pemberantasan korupsi. Saat berpidato pada puncak perayaan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026, Prabowo mengungkap bahwa Indonesia saat ini memiliki dana kekayaan negara yang berasal dari konsolidasi lebih dari 1.000 BUMN dengan nilai mencapai 1 triliun US dollar atau sekitar 18.000 triliun rupiah. Karena itu Presiden meminta masyarakat tidak lagi merasa rendah diri terhadap kemampuan Indonesia. Menurut dia, potensi ekonomi nasional sangat besar apabila dikelola secara baik dan transparan. Presiden kemudian menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan di tubuh BUMN. Ia menyebut praktik korupsi yang selama ini terjadi harus dihentikan. Tak hanya itu, Presiden juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku korupsi agar menghentikan praktik yang merugikan negara dan juga masyarakat. Prabowo mengatakan bahwa pemberantasan korupsi menjadi langkah penting agar anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Terakhir, dirinya mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu meski memiliki perbedaan pilihan politik. Menurut Presiden, persatuan menjadi modal penting untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik, supaya mereka nggak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027 diwarnai teror bom.
Teror itu terjadi di SDN 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah memulangkan seluruh siswa, sementara petugas gegana didatangkan untuk menyisir lokasi. Seluruh siswa SDN 15 itu terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat Senin 13 Juli 2026 pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah melapor ke Polsek Jagakarsa yang kemudian meneruskannya ke petugas gegana Brimob Polda Metro Jaya. Hingga saat ini proses penyisiran masih dilakukan di seluruh lingkungan sekolah mencari benda-benda yang mencurigakan. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, gerbang sekolah ditutup dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Pihak kepolisian masih menyelidiki pengirim pesan teror ke guru sekolah untuk dimintai pertanggungjawaban. Polsek Jagakarsa belum bisa memberikan keterangan karena proses penyisiran masih berlangsung. Dapat WA, ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang. Setelah itu dihimbau oleh Kapolsek, anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga disterilkan, itu saja. Pak, pesannya apa, Pak? Hah? Pesan WA-nya apa? WA-nya kurang apa ya? Iya, dapat pesannya apa? Intinya adalah masalah telepon sih. Awal pesan diterima jam berapa? Pokoknya jam 6 lebih lah. Jam 6 lebih itu Pas lagi satu upacara. apa di mana? Ya lagi upacara. Oh, lagi di dalam. Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera. Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak? Ya, salah satu. Sempat dicek, Pak, itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin, Pak? Enggak ada nama. Dan itu kan semua yang ini kan polisian. Ya, itu nomor siapa-siapa kita nggak tahu. Setelah itu kita disterilkan aja. Berarti pas upacara langsung bubar, nggak nyampe selesai? Upacara selesai. Kami sambil menunggu dari kepolisian Polsek datang, ya. Setelah upacara selesai, kemudian kami kumpulkan masih di setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya. Kita kondisikan dengan biar anak nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk dipulangkan sama Kasudin, ya, dari Kasudin dipulangkan. Udah. Proses kegiatan belajar mengajar ini sampai kapan Pak berhenti, Pak? Ya, selama 1 semester masih belajar. Maksudnya Ini kegiatan belajar mengajar. secara persis. Hanya hari ini aja dipulangkan. Besok masih masuk kembali atau gimana, Pak? Ya, kita nunggu info aja. Apakah nanti petunjuk dari mereka, ya. Kalau ada petunjuk baru saya nanti akan lagi. Ya. Kalau urip ya aja mikir donya wae, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Urip ya aja mikir donya wae, mikir akhirat itu penting karena apa? Jejak digital ucapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang harus memikirkan akhirat menjadi viral di media sosial. Urip ya aja mikir donya wae, mikir akhirat itu penting karena apa?
besok kita tuh semua ada Hal itu setelah dirinya tersandung kasus korupsi dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam video beredar, Bupati Etik Suryani meminta kepada masyarakat, jangan terus memikirkan dunia. Hidup itu jangan selalu memikirkan dunia terus, tetapi harus memikirkan akhirat karena penting dalam menjalankan kehidupan, ujar Etik dalam video tersebut. Menurutnya, apapun yang dilakukan selama hidup di dunia, pasti akan ada pertanggungjawaban saat di akhirat nanti. Memikirkan akhirat itu sangat penting. Kenapa? Karena kita itu bagian dari pertanggungjawaban terhadap diri kita selama di dunia dan di akhirat, ucap Etik. Unggahan dari akun tersebut langsung menuai reaksi dari beragam warganet yang merasa lucu dan heran karena pejabat tersebut justru tersandung kasus korupsi. Sebagai informasi, Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 13 Juli 2026. KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka bersama 2 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Trimulyo. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan perkara dugaan pemerasan tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. KPK menduga Etik juga menerima setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah melalui Trimulyo. Menurut KPK, praktik tersebut diduga merupakan kelanjutan pola yang telah berlangsung pada masa pemerintahan bupati sebelumnya. KPK mengungkapkan, Etik diduga menggunakan sejumlah kode berbahasa Jawa saat meminta setoran kepada bawahannya, diantaranya Padakno karo Bapak, yang berarti samakan dengan Bapak. Kode tersebut diduga merujuk pada besaran setoran yang disesuaikan dengan nominal saat bupati sebelumnya masih menjabat. Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan 2 surat keputusan bupati mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sarana melakukan pemerasan terhadap pegawai BPKAD. Selama periode 2021 hingga 2026, KPK memperkirakan total setoran upah pungut yang diterima Etik mencapai sekitar 2,93 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk renovasi rumah dan pembelian kendaraan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.